Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Indragiri, Prodi Manajemen S1. Saya selaku Ketua, Fahmi Amiruddin. Dan saya Risma Oktavieranda. Saya Valentino Bejani. Saya Ismail Pertama. Kami di sini akan membuat video berjudul Pancasila sebagai sumber hukum. Terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai sumber hukum negara, Pancasila disebut sebagai sumber dari sumber segala hukum. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan filosofi dan moral bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar utama dalam membentuk suatu sistem hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam penyusunan Perundang-undangan Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah. Karena kedudukannya yang sangat penting, setiap peraturan hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan adanya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, maka sistem hukum di Indonesia memiliki arah yang jelas. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa hukum harus menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa hukum harus menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya, Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa hukum harus menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa hukum harus bersifat demokratis dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa hukum harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pancasila sebagai sumber hukum negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Setiap hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, maka hukum di Indonesia tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga mencerminkan nilai moral, keadilan sosial, serta kepribadian bangsa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai dengan Alif. Saya ingin bertanya, kenapa Pancasila itu dijadikan sumber hukum di Indonesia? Karena menjadi dasar dan pedoman tertinggi dalam pembentukan serta pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, terima kasih Alif. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.